hari ini, birunya bagai langit terang benderang, sebiru hari kita bersama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Afdal, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 24 Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah kami. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati Bu Kepala SMP Negeri 24 Kota Bengkulu, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang kami hormati. Senang sekali kita pada pagi ini bisa bertemu dan berkesempatan untuk saling berdiskusi. Jadi pada kegiatan ini temanya adalah sosialisasi, yang di sana nanti lebih banyak kita berdiskusi. Bisa jadi apa yang sudah saya sampaikan atau yang akan saya sampaikan ini sudah Bapak Ibu terapkan di pembelajaran selama ini di sekolah kita. Atau ada hal-hal baru, semoga itu bermanfaat. Saya sebagai manusia, maaf kalau ada nanti penjelasan atau yang saya sampaikan ini seolah-olah menggurui, saya mohon maaf karena di sini banyak senior-senior saya. Kami termasuk generasi yang paling bawah nih, kami Pak Yopi memang. Jadi mohon maaf kalau seolah-olah apa yang saya sampaikan ini seakan-akan menggurui. Jadi tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya menjalankan amanah tugas yang sudah dibebankan kepada kami untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya apa saja yang sudah kami peroleh selama pendidikan, yang masih 50% kami jalani. Saat ini kami baru setengah perjalanan. Berakhir pendidikan ini sekitar nanti akhir Desember. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja. Sebelum kita mulai materi, kita pengantar dulu dengan ice breaking untuk suasananya jangan terlalu kaku lah begitu.
Kita santai saja, tapi nanti mohon keseriusannya juga untuk menyimak beberapa materi. Untuk ice breaking ini kami mohon kesediaan Bapak Ibu di kertas yang sudah kami jadi nanti ada video, terus ini materi-materi kita. Nantinya ada 6 hal yang berkenaan dengan disiplin atau budaya positif. Jadi yang kertas tadi kami minta Bapak Ibu untuk menuliskan namanya, boleh terlebih dahulu. Berikutnya menggambarkan bangun, gambar bangun dari 2 buah persegi panjang, 3 buah persegi, 1 buah segitiga, dan 1 buah patung. Bebas gambar. Buatlah bangun atau gambar bangun dari di kertas yang putih, di kertas yang putih. Bebas, terserah di mana posisinya, gambarnya bagaimana, terserah. Ya, jadi 1 gambar. Jadi 1 gambar. Ya, jadi 1 gambar. Terserah mau dibuat apa. Terpisah-pisah, Pak. Boleh terpisah sesuai dengan yang di. Ya, intinya gambarnya memuat 2 persegi panjang, 3 persegi. Tidak mesti pakai mistar. Tidak mesti. Buat nama dulu. Ya, nama saja. Ya, nama saja boleh. Karena kita ini kurikulumnya merdeka. Persegi apa yang 3 tuh? Persegi 4 ya. Bisa memang dia. 3 dedek salah dedek 1 buah segitiga 3 buah persegi ya. Oh salah yuk tuh dek lagi dek salah dek Itu 4. salah lah jadi 1 Ya Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan ini kita tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua tergantung kepada persepsi masing-masing. Nanti kita akan bahas apa hikmah yang bisa kita ambil dari ice breaking ini. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Tulis nama. Sudah. Saya minta 3 orang lah perwakilan untuk melihatkan gambarnya ya. Jadi ini ada 3 gambar ya. Yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu. Pertama kita lihat dulu gambar dari Mengranda. Sesuai dengan yang di. Ya, intinya gambarnya memuat 2 persegi panjang, 3 persegi. Tidak mesti pakai mistar. Tidak mesti. Buat nama tadi dah. Buat nama dulu. Ya, Nama saja. Ya, nama saja boleh. Karena kita ini kurikulumnya merdeka. Persegi apa yang 3 tuh? Persegi 4 ya. Bisa memang dia. 3 dedek salah dedek 1 buah segitiga 3 buah persegi ya. Oh salah yuk tuh dek lagi dek salah dek Itu 4. salah lah jadi 1 Ya,
Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan ini kita tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua tergantung kepada persepsi masing-masing. Nanti kita akan bahas apa hikmah yang bisa kita ambil dari ice breaking ini. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Tulis nama. Tulis nama. Sudah, saya minta 3 orang lah perwakilan untuk melihatkan gambarnya ya. 1. Iya kan mesti terserah. Kalau aku pengen Pembakar. Hah? Ya boleh. Ini. Up. Jadi ini akan kita gambar ya. Yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu. Pertama kita lihat dulu gambar dari Membranda. Kayaknya gambar abstrak ya, tidak bisa dijelaskan. Punya memenuhi dari yang diminta. Kemudian mereka, gambar apa ini mereka? Bisa dijelaskan mereka? Gambar pesawat. Pesawatnya ini pesawat. Pak, jangan disebut namanya Pak, kami malu Pak. Abdal, kami sudah diwakili oleh Mem Farida. Nah ini memang guru kesenian. Merangkai menjadi sebuah rumah. Baik, jadi sebenarnya yang saya minta itu gambarnya adalah seperti ini. Ya, kami minta itu gambarnya adalah seperti ini. Harus ada door prize-nya ini. Itu tergantung bos. Bos, ya presentasi lah. Jadi yang kami minta itu sebenarnya gambarnya seperti ini. Tapi kenapa Mem Farida tadi kira-kira buatnya seperti ini ya? Tidak persis sama seperti yang kami minta. Berbeda pemikiran. Terus apa lagi? Kenapa? Apalagi Bapak Ibu? Eka tadi juga gambarnya beda dengan yang saya minta. Apalagi? Berbeda pemikiran. Ya, menafsirkan petunjuknya. Sesuai dengan Intinya adalah petunjuk yang saya sampaikan tidak jelas. Tidak jelas. Suruh buat rumah, apa buat apa kan tidak jelas. Nah, seringkali kita begitu terhadap anak-anak. Kita suruh anak-anak kerjakan ini nah halaman 5 nomor sekian. Nah, anak-anak nanya gitu, terserah kamu, terserah. Kadang hasilnya pun akan beragam. Jangan kita salahkan. Jangan kita jadikan itu sebagai permasalahan karena memang instruksi yang kita berikan tidak jelas. Ini untuk bahan informasi kita bersama. Ya bisa jadi imajinasinya dari instruksi kita begitu, ya tidak sama seperti yang kita inginkan. Jadi jangan kita jadikan itu sebagai sumber masalah, gitu ya. bisa terpisah kan? Ya. Harusnya contohnya satu lagi. Ini yang Aduh tadi ibu bisa sama dengan nah, beda-beda. Yang jelas macam-macam penafsiran kita. Tidak ada yang salah.
Jadi tidak disalahkan karena instruksinya tidak jelas mau disuruh buat apa ya. Kalaupun yang memang dibuat tidak persis sama dengan yang saya inginkan yang ada di benak saya. Yang saya buat pintunya satu, memang dia ada jendelanya tidak seperti itu, beda-beda. Jadi penafsirannya beda-beda. Gitu ya. Kita lanjutkan berikutnya ke video. Nah, video. Bapak Ibu, mari kita simak video berikut. Mungkin ini bisa jadi inspirasi kita untuk bagaimana memperhatikan Islam. Bisa jadi ini sudah Bapak Ibu tonton, ya tonton lagi nggak apa-apa ya. Ada yang nangis Pak Abdal gara-gara salah. Saya nak pakai tisu nak dapat. bilang itu. Ada apa-apa. Selawet 1 beli 4. Lupa lebih banyak. Kan 3 semua. Jadi yang kecil orang ini kecil dulu. Nah itu 4 beranak. Buat jadi apa lagi? Ini mau jadi limo ini. Gambar muka adik. Itu foto kapan itu dah? Jangan lebih perasaan lebih muda, lebih langsing. Makin muda. Abdul Zidan belum jam Itu baru, tapi kayaknya editingnya bagus dong. Kok pakai filter? Pak itu, Ali gambar burung tigo tadi. Tapi tidak, kalau dibandingin itu ini layangan nyatonya. Itu tulisan yang ada di belakang bajuan anak tadi ya. Akibat ini. Gambar itu. Iya, akibat. Ya. Iya, kata salahnya pun. Kalau terlambat tuh ini sepatunya gantian apa? Terlambat. Ini kan macam-macam tuh. Terlambat sudah. Enggaknya berarti kan kecilnya. Waktu tadi kan habis gantian sepatunya dan kakaknya kayak beda. Nah itu sangat tahu. Sudah tahu pendapatnya loh. Loh, ada. Berusaha itu tadi. Jadi ibu loh tadi. Bagaimana ini menurut guru? Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Bu. Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang dulu. Kok terlambat? Kayla, sini kok. Makassar. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau. Tunggu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang mental. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Ibu cari alasan aja. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Kok gak terlambat? Gak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat deh.
Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Tidak niat minta ibu gurunya. Hari-hari tidak datang lagi. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Tidak terlambat mau lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan gak terlambat kok, tapi saya tetap dihukum. Kok gak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin saya gak masuk. Kaila, jelaskan kok. Kawannya si anak lempar kan? Jangan kok. Kaila. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah dimakan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, menjagaku di kecil dulu. Belum bikin mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan mamaku suruh kerja di sini, tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Sekiranya kalian semua melepas kak, lepaskan mak, lepar mi, lepar mi, lepar. Sekiranya kita mengumpul kak, lepar mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Sana yang baca itu tidak nangis ya. Tadi kan nilai jelek, nangis sekarang nonton film. Itu benar itu. Oh Pak Ali ngomel aja. Orang nggak selesai kayaknya. Kadang-kadang pendidikan anak-anak tidak terlatar belakang. Aku tidak nangis karena pas sudah fotokan dengan anak-anak. Jadi aku sudah nangis. Aku bisa walaupun berapa kali masih anak itu. Ya Bapak Ibu, itulah video tadi yang mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan kita semua bahwa anak-anak kita ini adalah manusia. Manusia tentu punya hilaf, salah, dan pasti ada alasan kenapa mereka berbuat hilaf dan salah. Nah disinilah kami di modul ini diajarkan bagaimana kita bisa mengelola ataupun membuat bagaimana anak-anak ini
atas kesalahannya itu mereka akan bisa lebih sadar diri. Mereka berubah memang dari kemauan sendiri. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan mereka berubah apabila mereka tidak mau. Jadi kita sebatas menasehati. Kalaulah nanti ketika dinasehati masih juga berulah, itu sudah luar kuasa kita. Yang ingin kami pesankan di sini kepada kita semua, jangan pernah kita lelah, kita bosan untuk saling menasehati putra-putri kita yang ada di SMP Negeri 24 ini. Layaknya anak kita sendiri. Bahkan terkadang kita lebih perhatian kepada anak-anak didik kita dibanding anak sendiri. Kalau anak sendiri kadang dihardik, dimaki tanpa ada waktu tertentu, kadang setiap saat. Ketika anak didik kadang kita lebih. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi refleksi kita bersama gitu. Ada yang nangis apa? Mensedihkan itu berempati. Kita masih ada rasa empati ya dan lain-lain. Ya. Nah, kita mulai materi yang pertama. Jadi pada modul ini ada materi tentang disiplin positif. Nah, ini saya kira semua kita sudah paham apa itu disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sebaik-baiknya disiplin itu adalah self-disiplin. Artinya dengan kesadaran. Tetapi ketika self-disiplin itu gagal, maka wajib ada penguasa lain. Artinya ada otoritas yang mendisiplinkan kita. Nah, itulah kita sebagai guru punya otoritas di situ. Ketika siswa kita tidak bisa disiplin secara mandiri, nah kitalah nanti yang membuat aturan-aturan yang bersifat positif untuk mendisiplinkan siswa-siswa kita. Berikutnya ini barang kita bersama untuk mendiskusikan di sticky note. Boleh Bapak Ibu tuliskan strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan di kelas atau di sekolah kita ini untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita. Dan bagaimana kira-kira hasilnya? Tuliskan yang sudah pernah kita lakukan apa saja kira-kira. Ya, silakan Bapak Ibu. Kira-kira 3 menit cukup ya. Di sticky note ya, di sticky note yang kecil tadi. Singkat saja ya, tidak usah terlalu panjang. Poin-poin pentingnya apa yang sudah kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa kita ya. Habis memori balik. Tidak, aman Pak. Tidak, kalau kualitasnya juga kurang. Oh iya. Pak aku kirim ya Pak. Ya, Ya. Ya, boleh dinasihati atau apalah kira-kira. Sudah tenang. Senyum dulu. Kalau sudah ditulis boleh ditempelkan, jangan menutupi tugas yang sebelumnya ya di bawahnya mungkin ya. Kertas yang putih maksudnya. Bagusnya memang ada papan tulis jadi bisa saling dibaca. Pakai es dalam ditempelkan. Hah? Kalau ada yang sudah boleh dikumpulkan. Kita ambil sampel 5 orang lah. Wow. 3 orang aja lah. Tidak. Oke, sudah ada Pak Ali dan Mbak Farida. Mohon Pak Ali bisa dibacakan Pak Ali. Oh, saya baca. Langsung prakteknya. Ya, langsung dibacakan yang ditulis itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf ini bukan apa-apa kita. Saya sering bertanya kepada siswa ini, anak-anak, salam yang terbaik itu seperti apa? Jadi kadang-kadang kita ini guru ini memberi salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya tidak dapat misalnya kata-kata. Itu kadang-kadang kita sambil membaca buku kita bisa. Jadi kalau saya masuk ke dalam kelas itu, saya pandang anak dari sudut sana, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya lihat lagi anak itu memberikan responnya kepada saya. Jika tidak, saya suruh ulang. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Farida, tolong kan? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu strategi yang pernah saya terapkan, selain memberi nasihat, saya juga beberapa kali menyampaikan pengalaman pribadi bagaimana cara memupuk atau menanamkan disiplin pada diri sendiri. Bercerita, itu intinya. Pengalaman pribadi yang pernah saya jalani. Terima kasih. Yang ngasih tauladan lah begitu ya. Baik, terima kasih ya. Ada lagi satu orang lagi yang mau menceritakan hasil tulisannya. Satu orang lagi. Tadi. Bu Dewi, sudah Bu Dewi? Nah, coba Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Support kepada anak, setiap apa yang dia lakukan akan saya beri nilai. Seperti kebersihan di lingkungan, maka dia akan mendapatkan nilai sikap pada saat pembagian rapot nanti, mendapat nilai yang baik. Ada nilai apa yang dia ya, itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 yang disampaikan tadi saya kira bisa kita terapkan semua ya. Bisa kita duplikasi di kelas kita masing-masing. Tadi dari Pak Ali bagaimana bisa memberikan salam itu dengan sepenuh hati. Karena disapa semua. Respon anak pun diperhatikan. Kalau ada yang tidak menjawab, diulangi lagi. Gitu Bali. Ya. Terus Mbak Farida ngasih cerita tentang bagaimana beliau mendisiplinkan diri, hasilnya bagaimana. Sehingga anak-anak mungkin terinspirasi. Bu Dewi tadi kasih reward kepada siswanya yang sudah disiplin. Misal kasih tugas pikir lingkungan, dia rutin, tidak pernah alpa, maka nilai sikapnya nanti diberikan bagus. Ya semuanya baik. Saya kira Bapak Ibu semua sudah punya strategi masing-masing. Asalkan tidak mencederai mental siswa, saya kira itu semua layak untuk kita terapkan. Ya. Baik, berikutnya kita akan mendiskusikan. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya bahwa tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diterapkan. Jadi pada kegiatan guru penggerak ini kami lebih banyak diajarkan bagaimana mengembangkan kemampuan pedagogik, kemampuan menangani murid. Tidak ada sama sekali dibina atau diajarkan, dilatih, diberikan pendidikan tentang pengembangan kemampuan profesional. Karena apa? Paradigma pendidikan sekarang yang akan diluncurkan oleh pemerintah ini sudah diubah. Jadi anak-anak kita ini tidak lagi ditekankan mereka secara akademik saja, ya. Lebih luas dari itu bagaimana punya karakter yang nantinya akan banyak berguna bagi dirinya di masa yang akan datang.
untuk masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin banyak kasus yang pernah kita semua alami, bagaimana orang yang mungkin pintar di sekolah dulu ketika masa yang akan datang dewasa gagal dan lain sebagainya. Bisa jadi itu karena pembinaan karakternya ketika sekolah belum matang. Bisa jadi kita belum memberikan nilai-nilai positif pada siswa kita. Nah, di pendidikan guru penggerak ini itu yang diajarkan. Bagaimana kami bisa menjadi pemimpin pembelajaran, bisa menjadikan siswa ini belajarnya dengan nyaman dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 perilaku manusia yang menyebabkan menjadi termotivasi. Ya, menurut Dian Dosen. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ada sebuah kisah yang mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar tentang motivasi. Ceritanya begini. Pada zaman dahulu kala itu ada sebuah kerajaan yang sedang mencari pangeran. Akhirnya diadakanlah sayembara untuk dijodohkan dengan putrinya. Pada sayembara itu semua pemuda-pemuda yang berhasil untuk melewati sebuah sungai yang di dalamnya ada buaya, ada ular, ada kalajengking, binatang buas semuanya, akan dijodohkan, dinikahkan dengan putrinya, kata sang raja. Akhirnya berkumpullah seluruh pemuda yang ada di daerah tersebut untuk mengikuti sayembara tersebut karena punya keinginan untuk panas, men? Bisa turunkan, kita hidup dulu. Yuk, panas sih. Tidak tahan dengan habis mandi baik Kak Badi kok keluarkan bunga. Dari tadi Setelah itu berkumpul seluruh pemuda untuk mengikuti sayembara dan akhirnya ada satu pemuda yang terjun dan berhasil melewati rintangan-rintangan yang ada di dalam sungai itu dan sampai ke seberang sungai. Dan raja pun dengan bangganya mengumumkan, wahai pemuda, saya bangga dengan kamu karena sudah berhasil melewati sungai yang banyak bahayanya. Saya jodohkan engkau dengan putri saya. Kemudian apa jawab pemuda tersebut? Wahai raja, saya ini tidak mau mengikuti ini. Yang saya mau tahu itu siapa yang mendorong saya tadi. Jadi dia karena sudah didorong kepala terjebur biar selamat. Cepatlah sampai ke ujung. Jadi karena kondisinya sudah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, akhirnya bersemangatlah pemuda itu sampai di seberang sungai dan secara tidak langsung bisa dijodohkan, menang. Nah, begitulah kira-kira. Nah, berikutnya mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh yang lain. Lanjut saja, kebutuhan dasar manusia. Kenapa penting kita untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia, terus motivasi tadi ini bisa juga kita jadikan sebagai alternatif untuk memberikan pengarahan kepada siswa, ya, memberikan motivasi. Dari 3 langkah tadi bisa kita sampaikan kepada siswa kita supaya mereka termotivasi apa yang perlu dilakukan. Nah, berikutnya kebutuhan dasar. Kenapa kita juga perlu tahu kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Tujuannya ketika anak itu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, mudah-mudahan mereka belajar dengan nyaman. Ada anak itu yang butuh perhatian. Kalau diperhatikan dia semangat belajar. Beda-beda kan? Kalau dia dielu-elukan terus, dia semangat belajar. Ada anak itu yang butuh gerak. Nah, macam-macam kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini kita akan coba lihat bahwasanya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Itu jelas kebutuhan yang paling utama, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Terkadang anak-anak kita ini yang malas-malas belajar atau yang sering jarang datang ke sekolah atau yang pakaiannya lusuh karena memang kebutuhan hidupnya belum terpenuhi maksimal.
di rumah mungkin orang tuanya tidak peduli atau kemampuan ekonominya kurang. Jadi kita juga harus mengetahui itu. Ya, berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini banyak juga kita temukan kasus-kasusnya. Siswa-siswa kita yang kurang kasih sayang di keluarga. Akibatnya di sekolah jadi berulang, banyak masalah. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini berkenaan dengan bagaimana dia bisa memahami suatu materi. Kalau anak itu sudah punya atau sudah memahami suatu materi itu, saya kira dia akan lebih nyaman belajarnya. Begitu. Seterusnya kesenangan. Ada anak yang memang harus dikasih semacam video terus begitu. Nah, memang kita kalau menghadapi anak yang demikian butuh waktu-waktu tertentu. Tidak seterusnya kita memenuhi kebutuhan anak itu. Karena anak itu kan beragam, ya, beragam. Tapi setidaknya kita tahu bahwa anak ini bermasalah karena kebutuhan ininya tidak terpenuhi, ya. Terakhir kebutuhan kesenangan. Selanjutnya posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kita sebagai guru ini dalam mengontrol siswa. Yang pertama ini sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, diharapkan kita bisa di posisi manajer. Kalau sudah kita di posisi manajer, artinya kita sudah punya kontrol diri terhadap siswa kita, dan diharapkan juga bisa nanti menguatkan watak dan karakter. Kalau penghukum, bisa jadi siswa kita itu pada saat itu jerah, pada saat itu dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia pasti ada rasa memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain, mungkin orang tuanya dan keluarganya dan lain sebagainya. Ketika mereka tidak punya kesadaran diri, pada saat kita mengambil posisi sebagai penghukum, dianjurkan untuk kita bisa mengambil posisi sebagai manajer. Apa yang kita lakukan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, terkadang kalau kita di masa tidak mood, nah, kadang tidak pacak gitu lah. Nah, apa namanya, perfeksionis. Kadang adu juga lah kita di penghukum posisinya. Kadang buat anak itu bersalah, kadang adu juga. Nah, cuman diharapkan kita secara perlahan untuk bisa mengubah ya posisi kita ini sebagai manajer dengan harapan bisa menguatkan watak dan karakter siswa. Baik, berikutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah yang saya kelas diajar itu sudah banyak yang sudah buat gitu ya. Kelas 9B ditempel lewat stiker itu ya, semacam kalimat mutiara atau kalimat-kalimat motivasi dari mereka itu sudah bagus. Artinya kita sudah mulai menerapkan di sekolah kita. Mungkin di kelas-kelas yang lain juga begitu. Jadi keyakinan kelas ini contohnya di sini ya, intinya adalah kesepakatan kelas mengenai hal-hal positif. Ini perlu juga kita, mungkin wali kelas ini domainnya yang menyepakati di kelasnya bagaimana hal-hal positif yang bisa kita sepakati bersama di kelas. Contohnya di sini misalkan ada 3 komponen penting atau 3 garis besar dalam kelas itu yang harus kita hati: hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Itu kalimatnya kurang lebih. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain dan seterusnya. Intinya keyakinan kelas ini harus ditempel, ya, harus ditempelkan di kelas masing-masing agar mereka dengan melihat terus-menerus bisa jadi sudah tertanam di benaknya, sehingga akan ada semacam warning secara sendiri ya, pribadi untuk bisa mentaati kesepakatan atau keyakinan kelas itu. Nah, ini contoh berikutnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas dan lain sebagainya. Dan berikutnya, kalau tidak salah Ibu Atul pernah menyampaikan juga kalau keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas itu tanpa sanksi. Artinya dia sudah meyakini itu baik, dan apa dampak dari tidak melakukan itu adalah konsekuensi dan bukan sanksi. Misal kalau dia tidak belajar, artinya nanti
konsekuensinya ketika ujian dia nilainya kurang, nilainya tidak akan berhasil, itu tidak lulus ujian. Itu bukan sebagai sanksi, tapi konsekuensi atas ketidakpatuhan melaksanakan atau mengikuti kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Begitu kira-kira itu. Berikutnya segitiga restitusi. Nah, ini materi terakhir. Segitiga restitusi ini dikembangkan oleh Brian Gosen pada tahun 2001 dalam bukunya Restitution. Jadi pada segitiga restitusi ini diberikan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk menangani masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan ya dalam menangani masalah atau kasus yang ada pada siswa. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Pada tahapan ini kita mengajak siswa kita untuk mereka menyadari bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang manusiawi. Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang melakukan kesalahan. Jadi dia sadar bahwa kesalahan itu adalah sebuah hal yang manusiawi. Karena kita manusia, begitu. Kalau kita malaikat tentu tidak pernah ada salah. Itu tahapan yang pertama. Berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan artinya ketika mereka sudah paham salahnya apa, sudah tahu mereka itu salah. Nah, kita yakinkan lagi dengan kesalahannya itu pada bagian apa, ya, kesalahannya itu pada bagian apa. Misal ada kesepakatan di kelas, tidak boleh terlambat datang ke kelas. Nah, dia sudah tahu, berarti dia sudah melanggar aturan atau kesepakatan kelas di poin yang sekian, gitu, yang tidak disiplin dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberikan nasihat-nasihat baik untuk siswa itu, sehingga dia tidak tergambarlah apa yang sudah dia lakukan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini adalah kita menanyakan alasan. Ya, tentu mereka berbuat salah itu ada alasan, ada sesuatu penyebab yang membuat mereka bersalah. Itu penting juga untuk kita ketahui, seperti di video tadi. Ya, jangan sampai kita nanti setelah mengetahui mereka bersalah, memberikan sanksi ataupun dia dikasih hukuman dan lain sebagainya, itu tidak tepat karena memang alasannya itu ada yang memang tidak memungkinkan mereka untuk mematuhi aturan itu. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Nah, berikutnya menanyakan keyakinan itu kita meyakinkan mereka ini salahnya di mana, salah anak ini apa, bagian mana salahnya. Misalkan di kelas ada peraturan, berarti dia melanggar aturan kelas, atau bisa jadi dia di sekolah tidak berseragam, aturan sekolah berarti. Jadi intinya bagian mana yang mereka salah, kita harus tunjukkan. Meskipun mungkin mereka juga sudah tahu, tapi lebih kita tekankan. Karena ini mungkin Ibu Lia banyak belajar nih tentang psikologis. Nah, berkenaan dengan penanganan psikologisnya, supaya masuk psikologisnya, begitu ya. Nah, ini ada studi kasus yang kemarin sempat saya temui pada anak didik kita. Aan, Akbar, dan Bobi tidak hadir ke sekolah dengan beragam alasan. Aan dan Akbar ini tidak bersama orang tua tinggalnya. Dia tinggal di masjid. Ya Bu Dina ya? Jadi penjaga masjid. Nah, pada saat mereka tidak masuk itu, dia sedang ketiduran. Alasannya ketiduran karena keletihan setelah sholat subuh dan membersihkan masjid. Akibatnya dia datang sekolah. Kalau Bobi dia sakit dan sudah menyampaikan izin kepada wali kelas. Nah, saya mohon kesediaan dari Bapak Ibu semua nanti mungkin setelah ini boleh langkah apa atau apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menangani kasus ini, ya. Sambungkan dengan segitiga restitusi. Ya, sambungkan dengan segitiga restitusi. Saya akan kirimkan linknya di grup WA. Link Padlet ini nanti kita juga akan banyak pakai kalau Bapak Ibu nanti ikut juga di program Guru Penggerak. Di situ Bapak Ibu bisa mengetikkan
ceritanya bagaimana, tuliskan namanya, terus ceritanya atau penanganan kasusnya bagaimana. Soal ini nanti juga ada di link itu. Nanti akan saya berikan di link di panelnya, ya, di grup. Nanti setelah ini juga boleh, karena kita masih ada agenda berikutnya. Baik, itu saja materi atau sosialisasi yang dapat saya sampaikan, dan materi-materi lengkap tentang modul ini juga akan saya coba bagikan di grup. Kalau Bapak Ibu masih tertarik atau punya keinginan untuk lebih membaca dalam tentang materi ini, dipersilakan secara mandiri. Dan terakhir nanti juga saya akan kirimkan link untuk mohon bantuan Bapak Ibu memberikan testimoni atau kesan positif terhadap kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih Bu Sulas atas kesediaan waktunya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga indah dan besar namanya Rafflesia arnoldi, tumbuh subur di Bengkulu. Semoga video singkat ini dapat menginspirasi. Guru bergerak, Indonesia maju.